Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walufiddin arsyadani wa arsyadakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh illa qalilan mimman anjayna minhum. Mengapa tidak ada dari umat-umat sebelum kalian yang memiliki keutamaan dari mencegah perbuatan-perbuatan buruk di muka bumi ini, kecuali amat sedikit sekali yang kami selamatkan di antara mereka. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin jilid yang ketiga halaman 113 menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa di dalam ayat ini merupakan keutamaan orang-orang yang memiliki ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Bahkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim dan Imam Ibnu Majah menyebutkan di dalam sebuah hadis, bada'al Islam ghoriban wa sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dari asing dan akan kembali asing sebagaimana datangnya. Maka berbahagialah bagi mereka yang terasing. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yaslihuna idza fasadan nas." Yaitu orang-orang yang memperbaiki manusia tatkala manusia itu rusak. Rusak pikirannya, rusak akhlaknya, rusak akidahnya, rusak ubudiyahnya. Bayangkan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana pembagian bahwa Islam itu menjadi tingkatan-tingkatan? Baik itu tarekat, baik itu makrifat, baik itu syariat. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah, mereka yang sudah sampai kepada makrifat tidak perlu lagi sholat. Ini merupakan pemahaman yang keliru. Maka disinilah umat Islam harus hadir memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang rusak di tengah masyarakat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapakah yang dianggap asing itu wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alladzina yuhyuna sunnati." Yaitu mereka yang menghidup-hidupkan sunnahku. Saat ini orang ragu terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bimbang terhadap sunnah Rasulullah, sehingga mereka mengabaikan itu. Mereka jauh daripada sunnah Rasulullah, tidak mau kembali kepada Al-Quran, tidak mau kembali kepada sunnah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, dikala manusia itu asing dengan sunnah tersebut, maka orang tersebut akan dianggap asing. Dan itulah keutamaan orang-orang yang berilmu daripada mengamalkan ilmunya Al-Quran dan Sunnah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jawaban yang ketiga daripada pertanyaan yang sama dari para sahabat yang dijawab oleh Rasulullah
Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Siapakah orang-orang yang dianggap asing itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, unasun solihun fi unasin su kasir may yaksihim aksaru mimma yuti'uhum. Manusia yang soleh berbanding dengan manusia yang toleh bermaksiat, lebih banyak yang bermaksiat. Orang yang bermaksiat lebih banyak daripada orang yang taat. Maka pada hadis ini diterangkan bahwa orang yang terasing disebut ghuraba adalah mereka orang-orang yang mau taat tatkala manusia bermaksiat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di era ini kita banyak sekali menjumpai bahwa orang-orang jauh sekali dengan Al-Quran, jauh sekali dengan sunnah, sehingga mereka tidak mau mendalami Al-Quran. Mereka enggan terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk ini, Ramadan yang berkah ini, mari kami mengajak kepada diri kami pribadi untuk senantiasa menjadi orang yang betul-betul berilmu dan mengamalkan ilmunya, sehingga orang menganggap kita sebagai orang asing karena keilmuan kita. Walaupun jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ilmu itu bisa diterima oleh masyarakat, masyarakat itu sendiri sadar terhadap ilmu itu, maka kita pun tidak dianggap asing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi semangat di dalam mengamalkan Islam. Barakallahu fi wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.